atau mungkin ketika kita punya pacar, kita mau buat apa terus dia bilang tidak usah, wah belum tentu dia tidak punya hak. Setelah kakak bergabung di organisasi nasional ini, masalah-masalah seperti rasisme itu apakah orang Papua saja yang menghadapi mendapatkan hal itu, ataukah teman-teman di luar sana ada yang merasakan itu juga? Kalau untuk pribadi saya bukan hanya orang Papua, tapi berbagai macam, karena beberapa diskusi terkait dengan peran perempuan dan diskusi perempuan dan itu bicarakan tentang hal-hal begitu, hal kayak macam dominan, pokoknya masalah-masalah perempuan lah gitu. Jadi soal kesetaraan gender. Tapi kalau macam di lingkungan kita, maksudnya kalau di organisasi kan pokoknya kayak masalah kayak misalnya menurut berapa pengalaman sih kayaknya ada sih, tapi tidak seperti itu di Papua gitu. Mungkin karena kita beda ini mungkin atau bagaimana, diskriminasi rasial itu memang ada di beberapa daerah, contohnya tapi tidak terlalu nyata, terlalu ini kompleks kayak ketemu Papua. Tapi kalau mereka mungkin itu masalah-masalah kayak gimana gitu, jadi tidak terlalu ini kayak ketemu orang Papua gitu, karena mereka kan ya hampir secara fisik putih, hampir mirip semua, jadi orang tidak terlalu membedakan atau gitu. Tapi kalau kita ini kan jelas jutaan orang di sini, tapi kita satu orang, saya itu orang kenal itu, tidak terlalu kenal. Jadi yang mudah untuk dikenal, mudah untuk dibaca, ya saya pikir ya kita lah. Ya walaupun memang ada agak-agak bernuansa politis juga di dalam situ itu. Ya, tapi yang jelas bahwa artinya begini, ini kan jangan menjadi masalah ya, saya lihat menjadi faktor penghambat teman-teman kita untuk membuka diri dengan lingkungan. Tadi saya bicara dari awal bahwa ya memang ada ya masalah soal diskriminasi rasial begitu seperti itu, tapi banyak daerah juga yang menghadapi hal yang sama. Jangankan jauh-jauh, orang Jawa dan Madura itu tidak pernah akur sampai hari ini. Sebenarnya di semua daerah itu mendapatkan hal yang sama, cuman maksud saya itu jangan sampai kita jadikan ini sebagai alasan untuk menutup diri dengan lingkungan itu ya. Karena ya menurut saya sih itu akan membuat kita tidak berkembang gitu. Selama kakak di organisasi itu kira-kira ada teman perempuan yang juga ikut bergabung, ya mungkin punya semangat atau begitu? Ya kalau maksudnya dari awal ini ya ada kelompok Kompaja tuh sudah ada Ikmeho, kita satu paket sudah dari Kompaja sampai Gemkai. Jadi ada Novin, terus ada Yube. Saya pokoknya untuk ketemu perempuan Papua, lebih khusus perempuan Maibrat. Dia ada Yube yang gimana bisa mampu menyelesaikan mereka punya persoalan. Itu ada Miska. Ada Miska kita kalau yang sudah berkecimpung di organisasi kan kita baca dari mereka punya public speaking, omongan, mereka bisa membedakan mana yang mereka pantas untuk keluarkan, mana yang tidak mereka keluarkan dan tidak pantas gitu. Dan rasa hormat mereka sama yang di atas dan di bawah sangat berbeda dari teman-teman yang di luar itu. Mungkin menurut pendapat saya, tapi untuk teman-teman yang lain saya tidak tahu. Pengamatan saya menilai seperti itu. Ya, ini kan tadi nama-nama yang dihitung itu kan hampir orang yang saya kenal semua ini. Dari sesama kita, apakah di luar dari Maibrat itu ada tidak yang ikut? Kalau di luar Maibrat, maksudnya di luar Maibrat atau di luar Papua nih? Di luar Maibrat. Kalau di luar Maibrat, sepanjang yang kakak berproses di GMKI tidak ada, cuma laki-laki. Tapi kemarin ada adik satu dari Biak itu di GMKI, dari Biak sama
dari Jayapura kalau tidak salah. Dulu di Kompaja ada teman-teman di daerah pegunungan, mereka pegunungan Bintang, itu di Kompaja. Iya. Itulah. Tapi kalau di masuk kan pasti banyak kan. Iya. Selain teman-teman Maibat kan Abra, Sorset, Sorong, Raja Ampat juga ada banyak. Ini bukan kita membanding-bandingkan, Iya. tapi mungkin yang kakak mungkin rasakan apa sih perbedaan yang kakak rasakan di organisasi daerah dengan organisasi nasional? Perbedaannya ada kira-kira seperti apa? Sebenarnya sama. Sama ya? Karena begini, kan yang berkecimpung di organisasi, ya ujung-ujungnya gimana ya? Kalau kita mau jalan kan pasti ada maunya, bukan maunya sih, kayak macam kita mau berkembang, mau buat kegiatan nih, otomatis kan harus ada mentor, dan mentor itu pasti ada dia punya tujuan-tujuan tertentu. Iya. Menurut pengamatan saya, jadi mohon maaf buat teman-temannya, bukan pasti tidak, tapi memang sesuai dengan pengamatan. Makanya contoh kayak kalau di organisasi kekeluargaan kita tuh kan, itu kan kita lebih ke pokoknya masalah-masalah ketemu dengan orang tua di sana. Sudah di luar dari itu kan, ini kan kita sudah belajar berbagai macam masalah yang ada di berbagai suku yang ada di Indonesia. Tapi kalau daerah kan kita belajar pokoknya lebih ke ketemu daerah gitu. Oke. Dan mentornya pun pasti kita punya tingkatan-tingkatan itu yang dia yang dari mentor, tapi dengan dia kan memang bukan membahas sih kayak ya begitulah seperti sering saya tidak mau yang seperti begitu sebenarnya, tapi mau bagaimana kita bertiga kan harus butuh uangnya harus dari mentor dari senior. Ini saya kasih bantuan pasti ada, saya punya kasih karena ada maunya. Itu bagus tidak menurut kakak? Sebenarnya tidak bagus menurut saya. Bagaimana kita berkerja harus ada kegiatan jadi harus ada uang dan lain, jadi ya tidak hanya organisasi daerah ya, organisasi untuk karena yang berkecimpung di organisasi nasional yang di Jogja sejauh yang saya amati itu kebanyakan teman-teman dari luar semua, tidak hanya di GMKI tapi juga PMKRI, GMNI, HMI juga kebanyakan teman-teman. Kalau HMI itu kebanyakan teman-teman Madura, GMKI juga teman-teman Maluku, artinya orang-orang di luar kepentingan semua. Kalau nanti kepentingan macam DPR RI, nah itu kita terlibat, atau kepentingan presiden itu baru kita terlibat. Tapi kalau macam kepentingan di daerah Jogja seputar ini kan kita kan tidak punya hak suara, jadi orang tidak. Jadi ya kalau itu seandainya kita punya hak suara di Jogja juga ada, saya pikir kita juga pasti sama halnya dengan organisasi daerah gitu. Cuman karena tidak ada jadi ya sudah. Jadi ya saya pikir semua organisasi pasti ada yang berpikirnya ke sana. Itu wajar-wajar saja sih sebenarnya. Cuman ya jangan yang ya sudah. Kita ini kan ya mintanya sukarela. Anda beri, tapi bukan berarti ya itu menjadi jaminan untuk di hak politik kami atau hak suara kami, hak demokrasi kami tidak bisa. Ya kami kalau berpikirnya sebagai bapak atau mungkin apa ya sudah, nanti di hari-hari itu melihatnya seperti apa itu ya hak kami. Jadi ya memang itu menjadi salah satu masalah karena saya juga pernah mengalami ya. Saya mengalami sampai hari ini saya anti kata yang namanya adik kakak dalam organisasi saya anti sampai bahkan saya mentor sendiri saya lawan, dia datang lawan saya akhirnya saya artinya ya itu saya tidak mau kalau orang kader kan lalu ada mau itu tidak boleh. Sudah kader kan tanggung jawab kita yang sudah ada duluan di sana. Tak kader kan mau jadi apa sukses ya sudah, itu terserah dia urusannya dia mau rintis jalan sendiri, karir sendiri ya sudah. Itu ya
kebanggaan kita itu hanya sebatas menjadi kebanggaan, bukan berarti dia tunduk terus kayak kita, itu tidak boleh. Mungkin lebih ke perempuan lah begitu. Mungkin menurut kakak apa yang membuat, faktor apa yang membuat teman-teman perempuan ini tidak bisa tidak tertarik dengan organisasi, kan tidak terlibat dengan organisasi? Ya, kalau mungkin menurut saya sih, menurut saya jangan sebenarnya ada yang kader ya itu terserah kalian, kalian mau kader urusan kalian. ya. Jadi maaf buat tadi cewek semua, bukan berarti saya menggurui, tapi menurut pendapat saya kan, kalau untuk saya untuk adik-adik perempuan yang memang bisa bertahan di situ hanya yang punya kemauan dan pengen berproses di situ. Tapi kalau yang cuma datang sebentar pergi, itu karena faktor-faktor lain, mungkin karena ada cowoknya di situ atau mungkin ada apa-apanya di situ. Saya juga tidak, pokoknya menurut pengamatan saya seperti itu. Tapi itu semoga tidak terjadi buat adik-adik cewek semua yang mengikuti atau mendengarkan secara langsung. Dan banyak kan maksudnya untuk teman-teman saya ini kan lebih ke pokoknya yang bersifat senang-senang. Kalau ini kan organisasi kan contoh kayak macam kata diskusi. Mana ada, mau duduk saya diam saya begitu ngantuk, bosan besok terada juga, karena memang mereka berorganisasi kan bukan dari dasar hati, dan hanya ikut-ikutan, jadi kan rasa hal-hal itu semua itu membosankan. Tapi kalau memang benar-benar ada dalam diri, dalam hati, mau duduk sampai berjam-jam, pembahasan sampai berjam-jam, tetap mengalir saja ikut. Karena memang murni keinginan sendiri dari dasar hati gitu. Tidak ada tanpa paksaan dari siapapun dan pengaruh dari apapun. Jadi banyak teman-teman yang mengharapkan ingin mengidolakan seorang tokoh ini, ingin jadi seorang ini, tapi sudah tahu proses, sudah tahu jalannya, tapi dia tidak mau ikut ikuti proses itu kan. Menurut saya itu mimpi di siang bola gitu. Putar balik ke bumi dan itu lagi juga itu kontrak pernah sukses kalau kontrak pernah lalui proses itu. Dan satu lagi ketemu kan yang mau contoh kayak Mbak Najwa contoh. Ini kan melalui proses panjang dan Mbak Najwa itu kan itu di masa jayanya di generasinya dia. Generasi kita nih belum. Pasti kita di generasi yang gitu dia. Kita jayanya juga di situ. Pasti ada yang jauh lebih hebat dari Najwa. Jadi janganlah semua kayak dia, tidak. Sekarang yang belum punya masalahnya di situ untuk dikenal pokoknya seperti itu. Jadi jangan sama seperti pertahan main tangga kita naik sampai di atas. Tidak mungkin langsung lompat kan. Jadi itu tadi proses itu memang perlu dihargai ya. Untuk jadi setiap generasi itu punya masa sendiri dan setiap masa punya generasinya sendiri. Jadi kita mengidolakan dia, tapi kita tidak hanya menjadi duduk diam lalu hanya langsung jadi gitu penonton sampai berharap sampai saya bisa jadi dia. Sabar dulu. Jadi ini mungkin agak personal lah, tapi saya ini terus terangnya juga saya alami gitu. Saya terus terang saja, 2 perempuan saya kasih tinggal gara-gara menurut larang saya ikut organisasi gitu. Apakah kamu sih pernah mengalami hal yang sama atau tidak? Kalau menurut saya untuk kasih tinggal sih tidak, tapi tidak mau menjalin hubungan dengan orang yang berbeda pandangan pendapat. Karena ketika saya mau jalan, kan saya prinsip saya tidak mau diatur. Saya bikin apa yang menurut saya baik, saya jalan. Ketika saya buat sesuatu yang menurut saya baik tapi dikantet, saya tidak peduli.
terserah kalau mau ikut tapi kalau mau menjalani, kalau tidak sudah silakan. Karena ke depan ini kan saya belum tentu ke bapak kan sama-sama gini terus pasti Sepakat. ke depan mungkin kita beda jalur. Cuma saya ikut kamu tapi saya punya hari dan lain-lain, masa depan saya pertaruhkan, kan tidak etis. Kecuali kalau oke, kita nikah atau mungkin seperti itu. Tapi Sudah sah lah ya. sudah sah lah Baru seperti kita itu. Tapi kalau ada yang ini kompromi. makanya sebelum ke situ saya tidak pernah mau mengambil keputusan untuk menjalin hubungan dengan laki-laki. Karena itu tadi ya. seperti itu. Karena tuh kalau dengan laki kan menurut pandang laki kan kita perempuan ini kan harus mengikuti. Oh tidak, itu masing-masing menarik ketika kita kan maksudnya sebenarnya kan masih dalam proses untuk menuju ke sana kan. Kita belum di tahap yang dimana kita menjalin suatu hubungan. Oke, serius. Pernikahan dan lain-lain. Lebih serius. Selagi masih bisa ada kesempatan kita berproses mengenal diri, ngapain kita harus mau dibatasi kebutuhan perempuan gitu. Sepakat. Ya, ini menjadi salah satu juga bagian yang membuat teman-teman perempuan tidak berkembang karena begitu. Yes. Tidak tahu kalau yang tidak pacaran mungkin saya tidak tahu, tapi yang pacaran aduh ditekan sana sini, dilarang, punya macam-macam. Ya, seperti itu. Ya, sebagai laki-laki ya saya juga sadar juga. Artinya ya karakter laki-laki memang begitu. Tapi ya itu tadi ya pesan dari Kak Mercy bahwa ya pacaran itu bukan berarti kita nikah, itu belum tentu kita jodoh loh ya. Iya, Kita pacaran itu belum tentu kita jodoh, jadi bisa jadi jodoh kita berbeda dengan orang-orang yang ada. Nah ini coba kita hitung waktu kita sudah habis dengan dia nih cuma-cuma ini. Padahal ada hal yang lebih positif yang contoh 2 tahun lah kita pacaran. Nah kita koordinasi organisasi. Nah pacaran sampai sini bukan dia jodohnya kita, dia pergi. Nah, Terus apa yang kita dapatkan? di situ. Apa yang kita dapatkan? Kalau berorganisasi kan jelas 2 tahun ada ilmu, pengalaman, pengetahuan yang kita dapatkan dan itu akan abadi sampai kita tutup usia ya. Jadi saya selalu bilang kalau kamu punya pacar kalau larang kamu ikut organisasi kamu kasih putus saja, dia tidak ada arti. Kalau memang benar-benar mau maksudnya untuk mengembangkan diri, untuk pacar-pacarnya jangan terlalu punya dominan lah gitu. Ya sebatas telepon. Kalau memang jadi prinsip begitu telepon. Kalau memang dia benar-benar yang jodohmu pasti memang dia jalan sejauh apa misalnya Dia akan kembali. Pasti. mau jalan jauh sampai di mana dia kembali karena ini jodoh. Ya Tuhan sudah tentukan, jadi ngapain ketika dia mau balik kita harus ikut dia ke rumah. Tidak, kita punya kebebasan. Ngapain kita harus dengan musik ikut orang punya ini kemauan, sedang kita punya kemauan berbeda. Iya. Hari ini kita bicara khusus untuk teman-teman perempuan karena saya melihat ini era berbeda. Kemajuan teknologi semakin canggih dan eksistensi manusia ini akan terancam. Kita sebagai manusia kalau tidak mampu menguasai diri, kepribadian kita tidak dewasa dalam bersikap, kita akan jadi budak teknologi. Karena ya kita menggantungkan macam tadi. Jadi penting yang tadi Mercy sampaikan. Saya harus punya prinsip sendiri. Mau siapapun, jangankan orang lain. Saya punya prinsip. Saya punya bapak dan mama tidak selamanya ada untuk jamin saya punya hidup. Jadi saya belajar untuk harus mandiri dari sekarang. Jadi begitu pun untuk siapapun. Jadi ya belajar untuk survive untuk diri sendiri, ya berjuang sendiri, fight terus sampai karena ya semua orang tidak abadi begitu kan. Ya cuman kita saja yang sampai akan mencari jalan sendiri, akan menentukan kita mau jadi apa nanti di kemudian hari, itu kan kembali ke kita sendiri. Contoh tadi kakak bilang
ya itu kembali ke dorongan dari kita, bagaimana berproses, bagaimana melihat apa, menyikapi berbagai macam persoalan, karena ya itu kembali ke diri kita, kita sendiri. Ya itu tentu saja butuh kedewasaan untuk bersikap ya, untuk bagaimana mengambil keputusan itu butuh kedewasaan sendiri. Oke, saya pikir Kak Mercy mungkin ada mungkin ada motivasi atau dorongan lah untuk teman-teman perempuan supaya punya semangat untuk belajar, artinya supaya ya jangan merasa terkalahkan dari pihak laki-laki lah gitu, harus kita juga sama-sama gitu. Ya mungkin untuk adik-adik atau teman-teman cewek, dia yang ada dalam kita benak atau prinsip itu, jangan kita pernah dijajah atau diperintah oleh siapapun. Kita harus berjuang, kita kemerdekaan sendiri, kita harus memerdekakan diri sendiri, tidak bisa dengar dia ini, atau mungkin ketika kita punya pacar, kita mau buat apa terus dia bilang tidak usah, wah belum tentu dia tidak punya hak, karena ini hak pribadi. Kita perempuan punya hak, dia punya hak, dia mau bikin apa intinya asal jangan bertentangan dengan hal-hal norma-norma atau mungkin di luar dari itu. Tapi selagi kita punya tindakan aktivitas baik untuk kita, ya sudah jalan. Ngapain harus mau dengar? Contoh kayak kita mau pergi kayak kalau lebih maksud untuk diskusi itu lebih kayak itu sudah agak ini kita mau hobi-hobi jalan dengan teman-teman nongkrong apalagi tidak apa-apa ketika dia bilang ini kita tidak buat apa-apa, kita hanya jalan gimana pokoknya kan gimana ya, untuk kita daripada kita di kamar kita suntuk, kita bosan jenuh, ini kita jalan terus sekali untuk ya refreshing itu kan perlu, ke pantai itu kan perlu, bagaimana saya itu kan perlu. Jadi jangan kita buat aktivitas yang begitu aja dilarang Pak, tidak bisa. Saya katakan dalam penjara saja. Jadi untuk teman-teman perempuan, khususnya perempuan Maibrat, kita harus membuktikan bahwa kita perempuan juga bisa. Penyamaru itu terbaik dari semua perempuan yang ada. Amin. Jadi dari suku di Papua tuh hanya yang orang tahu, hanya bukan tahu kan, maksudnya yang menurut saya itu perempuan Maibrat itu perempuan hebat. Jadi jangan pernah mau pendamkan atau jangan pernah mau pokoknya kita punya talenta, bakat apa yang ada dalam itu kita harus kembangkan. Tidak bisa dengar siapa-siapa, lagi masih bisa untuk kita kembangkan. Kecuali kalau kita sudah tidak bisa untuk melangkah atau mungkin tidak bisa bekerja atau bisa, nah itu baru kita tinggal di rumah. Kita kuburkan mimpi kita. Ya, seperti itu Kakak Mercy, terima kasih banyak untuk kehadiran di podcast kali ini. Saya merasa bangga sekali ya, karena begini kan baru pertama kali saya undang perempuan. Pertama kali saya di sini. banyak berbicara, sebelumnya itu laki-laki semua gitu. Tapi ya terima kasih banyak ke Mercy sudah berbagi. Semoga pengalaman, semoga pengetahuan yang tadi di-sharing bisa bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan ambil yang positifnya saja, yang negatif ditinggalkan. Jangan terbakar-bakar lah ya. Kalau tidak suka silahkan berikan komentar di kolom komentar. Saya tunggu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Mercy. Semoga sehat dan sukses terus untuk kedepannya. Terima kasih. Salam barat.